kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Throw to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Segel cahaya itu mengguncang dan menghancurkan kelabang berwarna darah, seolah-olah menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Itu menembus lapisan kabut darah dengan peluit. Itu muncul di atas kepala Wuya. Setelah itu tiba-tiba terbanting di depan banyak tatapan kaget. Segel cahaya langsung dengan kejam menabrak tubuh Wuya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan yang menggetarkan jiwa itu bergema di atas langit, dan wajah para ahli bahkan di puncak kelas Do Huang, Wuya ditutupi oleh kemerahan yang tidak biasa setelah menerima serangan berat ini. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan mulut penuh darah segar tanpa sadar diludahkan. Aura seluruh tubuhnya benar-benar lelah dan sepasang sayap Douki terlihat sebagian. Sesaat kemudian, dia pingsan karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari dadanya. Dia jatuh duluan ke tanah. Mata para ahli dari kedua sisi yang mengelilingi mereka tercengang saat mereka melihat Wuya yang terjatuh karena luka seriusnya. Beberapa ketakutan tiba-tiba melonjak di hati mereka. Ada tambahan horor di mata mereka ketika melihat sosok berjubah hitam di langit. Jika tetua yang dia bunuh tadi orang lain, masih bisa mengaitkannya dengan penggunaan teknik rahasia. Namun, Wuya adalah seorang ahli sejati di puncak kelas Do Huang, dan bahkan dia sekarang terluka parah. Selain mereka yang berada di tingkat dokter peri kecil, itu mungkin kepala gerbang 1000 kalajengking, Shishan, adalah satu-satunya orang dari kedua belah pihak yang bisa mengalahkannya. Namun bahkan jika dia bisa menang, kemungkinan Shishan akan mengalami kesulitan mencapai titik di mana dia bisa melukai seseorang seperti Wuya dengan hanya satu serangan. Namun orang muda berjubah hitam di depan mereka telah melakukan hal itu. Itu menyebabkan badai besar di hati banyak orang. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan kaget. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengambil beberapa pil obat yang bisa memulihkan Douki dari cincin penyimpanannya. Dengan pil obat memasuki tubuhnya, perasaan Douki yang kosong dalam dirinya perlahan menghilang. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat Wuya yang jatuh. Dia tahu orang tua ini hanya terluka parah dan belum benar-benar terbunuh. Kemungkinan dia akan memulihkan kekuatannya jika dia beristirahat beberapa bulan setelah ini. Xiaoyan harus menghilangkan pohon dari akarnya. Sebuah niat membunuh samar melintas melewati mata Xiaoyan. Cahaya api yang berputar tiba-tiba menggumpal di ujung jarinya. Namun, raungan marah tiba-tiba meledak, entah dari mana ketika dia hendak menembak ke arah Wuya. Kekuatan tajam yang membawa angin amis tiba-tiba tertembak. Angin tiba-tiba yang tajam menyebabkan wajah Xiaoyan samar-samar tenggelam. Dia bisa merasakan orang yang menyerang sepertinya sedikit lebih kuat daripada Wuya. Kemungkinan satu-satunya orang di dalam gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki kekuatan seperti itu adalah kepala gerbang 10.000 kalajengking, Shishan. Xiaoyan tidak berbalik dan memblokirnya saat pikiran ini melintas di dalam hati Xiaoyan. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya dan gemuruh samar bergema di langit, dan tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Angin tajam seketika, cahaya perak itu muncul. Itu dengan kejam menghantam titik-titik vital di punggung Xiaoyan. Namun tidak ada suara yang muncul ketika pukulan itu mendarat. Sebaliknya itu menembus tubuh itu tanpa suara. Hah? Bayangan? Mata Shishan segera menyusut ketika dia melihat batang biru menembus tubuh Xiaoyan tanpa menyebabkan sedikit pun darah segar mengalir keluar. Tongkat itu berguncang dan menghancurkan bayangan itu. Dia dengan marah menemukan Xiaoyan telah muncul di atas kepala Wuya yang jatuh ke tanah. Xiaoyan mengangkat kepalanya seolah-olah dia merasakan tatapan marah itu.
Dia mengungkapkan senyum samar sebelum nyala api di tangannya menjadi seperti bor yang tanpa ampun menembak ke arah atas kepala Wuya. Sebuah lubang darah segera muncul dan kekuatan hidup di mata Wuya dengan cepat menghilang. Akhirnya itu memadat di tengah campuran rasa takut dan syok. Bajingan, gerbang 10.000 kalajengkingku tidak akan berhenti sampai kamu mati, ucap Shishan. Shishan segera marah setelah melihat Xiaoyan benar-benar telah membunuh Wuya di depannya. Matanya dengan ganas menatap Xiaoyan saat dia mengeluarkan suara gemuruh rendah. Setelah membunuh Wuya, Xiaoyan menghela nafas. Setelah menggunakan begitu banyak doki untuk menggunakan keahlian buka segel gunung, jika efeknya hanya melukai Wuya, dia pasti tidak akan puas. Meninggalkan musuh bukanlah gaya Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar mengabaikan raungan marah Shishan. Bahkan jika dia tidak membunuh Wuya, sepertinya mereka tidak akan membiarkannya pergi jika sekte racun itu dikalahkan hari ini. Oleh karena itu, dia benar-benar dapat mengabaikan ancaman tersebut. Xiaoyan menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat wajah Shishan yang ganas dan tertawa. "Oh, maafkan aku," ucap Xiaoyan. "Anak nakal, beritahu aku nama kamu jika kamu punya nyali. Jangan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh penjahat tak bernama." Shishan berteriak saat dia menatap Xiaoyan dengan muram. Dia mengayunkan tongkat birunya dan mengarahkannya ke Xiaoyan. "Yan Xiao, karena ketua Shishan sangat memperhatikanku, kamu bisa mengingatnya dengan kuat di hatimu." Xiaoyan tertawa. Para ahli dari sekte racun tidak terlalu kuat seperti yang ia bayangkan. Meskipun mereka kurang ahli Dou Huang, mereka memiliki beberapa ahli Dou Huang yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pihak lawan. Oleh karena itu, meskipun pertempuran ini intens dengan orang-orang yang sesekali menarik diri dari cedera, pertempuran satu sisi tidak muncul. "Dasar anak nakal yang punya lidah yang tajam." Kemuraman melintas di mata Shishan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat riak energi menakutkan yang merembes keluar dari medan pertempuran Douzong tinggi di langit itu. Setelah itu dia melihat sekelilingnya dan berbicara dengan suara gelap. "Perlawanan bodoh. Hari ini sekte racun kamu akan mengalami kesulitan melarikan diri dari musibah sekte yang hancur." Shishan tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna biru dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, Xiaoyan merasa sedikit terkejut saat dia menyaksikan Shishan melakukan aksi ini. Matanya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu. Namun, seluruh puncak gunung tiba-tiba bergetar saat Xiaoyan merasa ragu di dalam hatinya. Suatu suara mendesis yang tajam segera terdengar dari kabut tidak jauh dari ngarai. Sesaat kemudian, makhluk luar biasa yang keluar dari kabut itu muncul di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Tampaknya itu adalah kalajengking besar yang berukuran beberapa ratus kaki. Di belakang kalajengking besar ini ada 4 sayap. Kaki hitam gelap berbulu yang besar berdiri di langit. Ada sawi tajam yang sepanjang paha seseorang di kakinya. Cahaya ungu yang tenang muncul di daerah sana. Ekor kalajengking yang panjang tubuhnya berayun tanpa pola. Ujung ekor yang tajam berisi kilatan dingin. Kemunculan tiba-tiba dari kalajengking besar ini segera menarik perhatian semua orang. Wajah beberapa ahli dari sekte racun berubah drastis setelah melihat makhluk ini. Mereka berteriak kaget. "Kalajengking setan langit 4 sayap, mengapa muncul di sini?" Mata Xiaoyan terkejut saat dia melihat kalajengking ganas yang sangat besar. Dia bisa merasakan kalajengking yang sangat besar ini adalah binatang sihir asli di tingkat 6. Ini adalah guardian binatang sihir yang si tua telah menghabiskan upaya keras untuk mengendalikannya. Hari ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan dirinya. "Aku akan membiarkan kamu mencoba untuk melihat betapa hebatnya itu." Shishan tertawa aneh. Peluit aneh sekali lagi terdengar setelah penyebaran gelombang suara itu.
Kalajengking itu segera mengeluarkan suara mendesis dan segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan menyerang Xiaoyan seperti meteoroid. Tekanan angin besar yang jatuh dari langit menyebabkan Xiaoyan mengerutkan kening. Sebuah cahaya perak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba mundur. "Hei, kamu ingin melarikan diri? Bukankah kamu sangat arogan sebelumnya?" Shisan tertawa dingin ketika dia melihat Xiaoyan menarik diri. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Tongkat biru yang berisi bau yang tidak biasa dengan keras menabrak kepala Xiaoyan. Xiaoyan menunduk dan menghindari tongkat itu. Dia baru saja akan mundur ketika angin tajam tiba-tiba menembak ke arahnya. Sosok hitam besar jatuh dari langit. Itu mengejutkan jarum ekor besar dari kalajengking itu. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat dia merasakan ketajaman angin. Penguasa Xuan berat melintas dan muncul sebelum dengan keras menghantam langit. Akhirnya itu bertabrakan dengan jarum ekor yang sangat besar. Kekuatan yang kuat mungkin telah memaksa kembali kalajengking setan langit sayap 4. Tetapi Xiaoyan juga mengambil beberapa langkah mundur. Hampir tidak ada orang yang bisa menang ketika melawan monster sihir dengan kekuatan seperti itu. Sialan, binatang dan manusia ini benar-benar mengordinasikan serangan mereka dengan sangat baik. Semua serangan mereka mengalir secara alami seolah-olah mereka adalah satu orang. Tampaknya itu disebabkan oleh peluit pengendali itu. Sepertinya aku harus mengirim peluit itu terbang. Xiaoyan mengencangkan tangannya yang agak kebas, sementara pikiran ini terlintas di hatinya. Kalajengking setan langit sayap 4 itu tidak memberikan Xiaoyan waktu istirahat karena pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan. Dua penjepit besar seperti besi hitam menari saat itu menuju Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia merasakan serangan dari kalajengking itu yang mengikutinya. Dia baru saja mundur ketika suara mendesis tajam tiba-tiba keluar dari langit. Sepasang penjepit besar seperti logam tiba-tiba menyusut kembali. Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan Xiaoyan dan Shisan menjadi tercengang. Suara lembut yang jelas tertawa dan terdengar dari langit. "Tinggalkan orang besar ini kepadaku. Xiaoyan, kamu bisa dengan tenang berurusan dengan orang itu." Xiaoyan dan Shisan buru-buru mengangkat kepala mereka setelah mendengar tawa yang lembut itu. Mereka tertegun melihat seorang gadis kecil berambut ungu tergantung di langit di depan kalajengking itu. Sosoknya sangat lincah saat dia menghindari serangan liar kalajengking. Di hadapan gadis dengan tinju kecil itu, kalajengking merasakan kerugian. Kekalahan berulang tersebut menyebabkan kalajengking setan langit itu menjadi jauh lebih jengkel. Kilau darah liar berkedip-kedip di mata besarnya. Dua penjepit besar menjepit secara acak ke Xian. Bahkan bebatuan keras pun terpotong di mana penjepit itu lewat. Beberapa pohon besar menjulang di tengah mereka. Orang bisa melihat ketajaman penjepit besar dari ini. "Hahaha, teman besar, tidak ada gunanya untuk mencapit secara acak," ucap Xian. Xian tertawa terbahak-bahak ketika melihat kalajengking yang gila itu. Tubuh mungilnya dengan aneh bergerak di udara dan menghindari semua serangan liar dari yang sebelumnya. Setelah itu dia menerai ekor kalajengking itu dan cahaya ungu yang kuat tiba-tiba meledak keluar dari tubuh Xian. Kekuatan yang menakutkan segera melonjak keluar dari tubuhnya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat kalajengking iblis langit sayap 4 itu beberapa ratus kaki diangkat oleh gadis kecil ini dan kemudian diayun sekitar beberapa kali dengan kekuatan besar. Setelah itu dia melemparnya ke pegunungan 10.000 kalajengking. Bung! Kalajengking besar itu tampak seperti raksasa meriam yang dengan kasar menembaki pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking yang ditutupi oleh kabut racun hijau. Banyak teriakan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Kabut menyebar dan pecahan batu ditembakkan. Jelas murid-murid 10.000 kalajengking yang bersembunyi di balik kabut racun itu menderita kerugian besar di bawah tubuh besar dari kalajengking setan langit 4 sayap. Pasukan besar dari sekte racun di luar segera mengeluarkan sorakan yang memekakan telinga dan beberapa tawa ketika mereka melihat tindakan yang tiba-tiba ini.
Banyak tatapan mata yang melihat gadis kecil berambut ungu di langit juga menunjukkan rasa hormat dan ketakutan tambahan. Pada saat ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan gadis ini yang tampak sangat imut. Kekuatan mengerikan yang bahkan kalajengking iblis langit yang bahkan seseorang di puncak kelas Do Huang tidak berani menerimanya, tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalajengking itu sangat marah saat melihat Xian. 4 sayapnya yang besar mengepak dengan kekuatan besar ketika sekali lagi naik ke udara dan meluncurkan serangan ke arah Xian dan merasakan keengganan untuk berdamai dengan situasi. Xian bersukacita bukannya merasa marah ketika melihat serangan itu sekali lagi. Xian bersukacita bukannya merasa marah ketika melihat serangan itu sekali lagi. Sayap Doki di punggungnya mengepak dan sekali lagi bersemangat maju. Beberapa ahli di sekitarnya dari sekte racun tanpa sadar melemparkan pandangan menyedihkan ke binatang itu ketika mereka melihat keinginan pada wajah Xian. Binatang besar ini pada akhirnya adalah binatang ajaib dengan reputasi yang sangat dahsyat dalam Kekaisaran Cuyun. Dikabarkan bahkan telah melakukan tindakan buas seperti membantai kota. Itu tidak terduga, benar-benar dikalahkan begitu menyedihkan oleh tangan seorang gadis kecil hari ini. Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ukuran manusia dan binatang di langit yang benar-benar tidak proporsional. Tatapannya langsung bergeser ke bawah dan dia tertawa lebih banyak ketika dia melihat wajah Shisan yang sangat suram karena kekalahan menyedihkan dari hewan peliharaannya. Kepala Shisan, sepertinya guardian binatang sihir milik kamu ini tidak dapat bangkit. Sudut mulut Shisan bergetar sedikit ketika dia mendengar ejekan yang terkandung dalam kata-kata Xiaoyan. Dia dengan sinis berbicara. Anak nakal, kamu sebaiknya tidak segera bahagia. Orang yang tertawa di ujung adalah pemenangnya. Mencoba mendapatkan keuntungan dalam argumen sekarang hanya akan menyebabkan akhir kamu menjadi lebih sengsara, ucap Shisan. Xiaoyan samar-samar tersenyum, tatapannya memandang sekelilingnya saat dia berkata, sayangnya, keuntungan dalam situasi ini telah berubah ke pihak kita. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengking kamu tidak bisa bertahan lama, jawab Xiaoyan. Mata Shisan melihat sekelilingnya setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Hatinya sedikit tenggelam, awalnya sekte racun sedikit lebih kuat daripada gerbang 10.000 kalajengking. Meskipun pengkhianatan dari 5 sesepuh itu menyebabkan kekuatan pihak lain menurun, itu tidak terduga. Xiaoyan telah muncul dan mengikuti mereka sepanjang jalan. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh 2 Do Huang, tetapi dia juga menunda Shisan. Dari kelihatannya, keuntungan kecil dari gerbang 10.000 kalajengking dari sebelumnya sekarang telah lenyap. Sekte racun juga mengandalkan perubahan momentum ini. Saat ini situasi gerbang 10.000 kalajengking sedikit buruk, terlepas dari apakah itu adalah pertempuran besar ahli di langit atau pembantaian para murid biasa di tanah. Semua perubahan ini adalah karena orang sialan ini di depannya. Shisan menggertakkan giginya dan diam-diam berbicara dalam hatinya. Dari mana orang ini muncul? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang seorang elit muda Do Huang yang muncul di dalam kekaisaran? Ucap Shisan dalam hati. Mata Shisan tiba-tiba terlempar ke arah medan perang yang intens di langit yang jauh saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Pada saat ini dokter peri kecil dan Shi Bian telah dengan jelas memasuki pertempuran panas putih. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan ruang di sisi itu berfluktuasi berulang kali. Energi yang kadang-kadang menakutkan yang ditembakkan akan menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak buru-buru menghindar ketakutan. Sungguh tak terduga kekuatan wanita racun langit itu juga sangat kuat. Dia sebenarnya bisa bertarung dengan si tua sampai tahap ini. Namun jika ini kasusnya, gerbang 10.000 kalajengking akan menjadi lebih dirugikan. Pada saat itu, kerugian kami akan jauh lebih parah. Bagaimana mungkin menelan sekte racun? Ucap Shisan dalam hati. Angin panas tiba-tiba melesat sementara tatapan Shisan berkedip. Itu menyebabkan dia buru-buru pulih. Batang biru di tangannya diayunkan dan dia benar-benar memblokirnya. Pada saat yang sama,
Tawa samar Xiaoyan terdengar. Hahaha, Kepala Shi, kamu tidak dapat terganggu pada saat seperti ini. Jika kamu mengikuti jejak Buya, Si Bian mungkin benar-benar menjadi sangat marah, ucap Xiaoyan. Tidak perlu khawatir soal itu, Junior. Kilau dingin melintas di mata Shisan. Sebuah doki yang kuat tiba-tiba melonjak dari tongkat birunya. Setelah itu banyak tongkat terbentuk menyebar ke seluruh langit dan menyelimuti semua titik vital di tubuh Xiaoyan. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat serangan Shisan. Dia memegang penguasa berat di tangannya dan menyerang ke depan tanpa menyerah. Penguasa yang berat itu seperti tirai hitam besar yang diayunkan dengan kasar di depannya. Senjata berat ini sama gesitnya dengan pedang panjang di tangan Xiaoyan. Selain itu, serangan penguasa datang satu demi satu tanpa celah sedikit pun di antara mereka. Sebaliknya, itu muncul seperti gelombang dengan satu susun di sisi lainnya. Setiap kali penguasa berat ditumpuk pada serangan sebelumnya, kekuatan besar yang dikandungnya akan menyebabkan tongkat biru di tangan Shisan berguncang dengan keras. Penguasa besar dan batang biru saling bertabrakan dengan cara seperti kilat di udara. Melihat pertarungan mereka yang semakin panas, ekspresi Shisan menjadi semakin gelap dan dingin. Hanya pada saat ini, dia benar-benar bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Dia benar-benar merasa betapa sulitnya berurusan dengan pihak lain. Di bawah udara yang sangat panas ini, udara racun gelap dan dingin yang terkandung dalam racun Shisan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan kekuatannya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pertempuran seperti itu terlalu mencekik. Bung! Penguasa yang berat sekali lagi bertabrakan dengan tongkat biru. Gelombang udara yang meletus mengguncang Xiaoyan dan Shisan sampai mereka mundur selangkah. Ekspresi yang terakhir itu gelap dan serius saat dia mengambil kesempatan untuk buru-buru mundur. Racun doki dalam tubuhnya melonjak keluar dan mengatasi udara panas di tubuhnya yang menyebabkan dia sangat tidak nyaman. Shisan, gunakan sinyal untuk memanggil orang itu. Teriakan orang tua itu tiba-tiba terdengar di samping telinga Shisan tepat ketika tubuhnya stabil. Itu adalah Si Bian. Namun Shisan menarik nafas lega ketika mendengar kata-kata Si Bian. Jika mereka tidak mengundang orang itu keluar dalam situasi seperti ini, sepertinya endingnya akan sulit diprediksi. Anak nakal, tidak peduli bagaimana kamu melompat-lompat hari ini, gerbang 10.000 kalajengking kami pasti akan menang. Shisan dengan jahat berbicara kepada Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan senyum buas ketika dia mengingat kekuatan orang itu. Xiaoyan berdiri sambil memegang batang baloknya. Matanya tenang saat dia menatap Shisan. Sudut mulutnya samar-samar berisi sedikit penghinaan. Kemarahan hati Shisan bertambah ketika dia melihat cara Xiaoyan ini. Dia segera berhenti ragu-ragu saat dia dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang berbentuk sekelompok kabut hitam. Setelah itu dia dengan kasar menekannya. Kabut hitam segera pecah dan gelombang sonik yang aneh tersebar di keluar dari dalamnya. Setelah menangkapmu, tetua ini akan menghiburmu dengan baik. Klan jengking beracun yang kubesarkan belum memakan daging ahli Do Huang dalam waktu lama ini. Kebanggaan di wajah Shisan semakin tebal ketika dia melihat kabut hitam pecah. Dia tersenyum kejam ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikannya. Dia merasakan sedikit riak spiritual ketika gelombang sonik yang aneh itu. Sesaat kemudian, aura megah itu muncul yang menyebabkan banyak para ahli kaget. Itu menyelimuti gunung 10.000 kalajengking. Niat membunuh padat di mata Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat dia merasakan aura yang agak familiar ini. Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Ucap Xiaoyan dalam hati. Setelah aura itu muncul, wajah-wajah bahkan beberapa ahli kelas Do Huang menjadi sangat jelek ketika mereka merasakan aura ini. Ini karena mereka menemukan tingkat aura yang megah ini jauh lebih melampaui mereka, bahkan jika dibandingkan dengan dokter peri kecil dan Si Bian. Munculnya seorang ahli kelas tinggi pada saat seperti itu sudah cukup untuk membalik kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran besar ini. Dua sosok manusia yang menyeberang di langit yang jauh tiba-tiba berhenti. Pertempuran antara dokter peri kecil dan Si Bian juga berhenti sementara. Setelah pertarungan sengit yang sebelumnya, aura dari keduanya sedikit tidak stabil.
Mata dokter peri kecil menyapu ke arah sumber aura megah itu. Matanya mengecil sementara dia diam-diam bertanya dalam hati. Apakah orang itu akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Hei, wanita racun langit. Kamu pasti tidak menduga gerbang 10.000 kalajengking kami sebenarnya masih memiliki elit Douzong lainnya. Hari ini, aku yang lama akan melihat apakah kamu bisa bertarung sendiri 2 orang. Tongkat si Bian menghantam udara kosong saat dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Dokter peri kecil samar-samar meliriknya. Setelah itu, matanya beralih ke posisi di mana Xiaoyan berada. Secara kebetulan yang terakhir juga telah menoleh. Mata mereka bercampur satu sama lain. Dan Xiaoyan mengangguk sekali padanya. Itu menunjukkan dia tidak perlu terganggu karena ini. Selama waktu itu pandangan Xiaoyan disilangkan dengan dokter peri kecil. Asap tebal berwarna hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam gerbang 10.000 kalajengking. Dengan cepat terbang ke medan perang ini seperti setan yang menunggangi awan. Dalam beberapa kilatan, itu berhenti di langit. Kabut hitam ini perlahan ditarik sebelum akhirnya berubah menjadi sosok hitam dengan wajah yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Si Bian, tidak disangka kamu sebenarnya tidak dapat berurusan dengannya. Sosok hitam muncul di langit entah dari mana dan berbicara dengan tawa aneh saat dia melihat ke langit. Hahaha, pelindung Tiet bercanda. Pemimpin sekte dari sekte racun ini bukanlah orang biasa. Bahkan aku yang lama harus mengakui itu. Memang tidak mudah untuk mencapai tahap ini pada usia muda. Namun pertempuran besar hari ini sangat penting bagi gerbang 10.000 kalajengking. Oleh karena itu kami tidak punya pilihan lain selain mengundang pelindung Tie untuk mengulurkan tangan. Si Bian tertawa, nada suaranya sangat takut pada sosok hitam misterius ini. Secara alami tidak masalah jika kamu ingin pelindung ini campur tangan. Namun, kamu harus sadar akan hadiah setelah ini kan? Kabut hitam yang menutupi sosok hitam itu muncul karena suaranya yang dingin dan rendah bergema di langit. Ekspresi si Bian berubah sedikit setelah mendengar ini. Namun dia segera menggertakkan giginya dan tertawa. Pelindung Tie, kamu dapat yakin aku akan memberikan semua yang kamu butuhkan ketika saatnya tiba, ucap si Bian. Baik. Pelindung Tie menerima tawaran itu. Setelah itu matanya perlahan menyapu pertempuran yang kacau itu. Dia tersenyum gelap dan dingin sebelum tubuhnya bergerak. Rantai gelap hitam melesat keluar dari tubuhnya seperti ular berbisa di tengah beberapa suara berdentang. Mereka tetap dekat dan melilit tubuh orang itu. Tidak disangka sebenarnya itu kamu. Mata dokter peri kecil sedingin es. Dia melihat sosok hitam ini saat dia perlahan berbicara. Aku telah memberi kamu kesempatan. Sayangnya, kamu tidak ingin memegangnya. Awalnya kita memiliki kesepakatan yang sangat bagus untuk berkolaborasi bersama. Tetapi kamu bersikeras untuk melanggar kolaborasi ini. Kalau begitu, aku hanya bisa mencari mitra lain untuk bekerja sama. Pelindung Tie melirik dokter peri kecil dan membalas dengan suara samar. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Dokter peri kecil dengan dingin tertawa dan menjawab. Hah? Benarkah begitu? Pelindung Tie juga tertawa dingin. Suaranya gelap dan dingin saat dia langsung berkata pada si Bian. Kamu harus menunda dia dulu. Aku akan datang dan menangkapnya begitu aku menangkap semua jiwa dari para ahli dari sekte racun ini. Pelindung Tie tiba-tiba bergerak setelah kata-katanya terdengar. 2 rantai hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya tiba-tiba ditembak. Mereka langsung memotong langit dan kecepatan mereka sangat cepat sehingga menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Ketika 2 rantai ditembak, banyak ahli dari sekte racun buru-buru mengelak. Namun rantai berwarna hitam itu tampaknya memiliki kecerdasan karena anehnya berubah beberapa kali di langit. Setelah itu, mereka dengan kasar menembus dada 2 ahli Douwang. Setelah itu membunuh para ahli itu. Mayat yang telah kehilangan jiwa mereka secara acak dicampakkan olehnya. Pelindung Tie tidak puas dengan jiwa yang telah dia ambil itu. Jiwa ahli biasa memang tidak sebaik seorang alkemis. Jika tidak, ada banyak orang dari Piltover di wilayah tengah benua.
kemungkinan dia akan dapat menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Yang harus dia lakukan hanyalah menuju ke sana dan terlibat dalam pembantaian. Pelindung Tie menyerap jiwa ke dalam rantai sebelum menggelengkan kepalanya saat dia dengan menyesal berbicara. Selama waktu pelindung Tie bergumam sendiri, para ahli dari sekte racun begitu ketakutan oleh adegan mengerikan sebelumnya dan mereka buru-buru mundur. Seorang elit Douzong memang bukan seseorang yang bisa mereka bandingkan. Bahkan jika semua dari mereka bergabung, kemungkinan mereka hanya akan menjadi mayat di rantai satu demi satu. Mata Xiaoyan tampak serius ketika dia mengamati pelindung Tie yang tergantung di langit. Mendengar bagaimana Shibian berbicara kepada orang ini, sepertinya dia memiliki peringkat yang sama dengan pelindung Wu. Meskipun mereka peringkat yang sama, Xiaoyan mampu mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam untuk menemukan kekuatan pelindung Tie tampaknya sedikit lebih lemah dari pelindung Wu. Tentu saja tidak peduli betapa lemahnya dia juga tetap seorang elit asli Douzong. Selain itu, dengan banyak taktik aneh dari Hall of Soul, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Hahaha, bocah, apakah kamu akhirnya merasa takut? Aku mengatakan, sekte racun akan mengalami kesulitan melarikan diri dari tangan gerbang 10.000 kalajengking hari ini. Terlepas dari apa yang terjadi. Shisan berpikir Xiaoyan terguncang oleh metode pelindung Tie ketika dia melihat wajah suram yang terakhir. Dia segera tertawa gelap. Xiaoyan merajut alisnya sedikit saat dia melirik rekan yang agak sombong ini. Yang dilakukan hanyalah tertawa dingin sendiri. Kemarahan yang tidak diketahui dari Shisan menjadi lebih padat ketika ia melihat Xiaoyan benar-benar berani memiliki mulut yang keras, bahkan pada saat yang kritis seperti itu. Dia memberi Xiaoyan senyum liar sebelum segera mengangkat kepalanya dan berbicara dengan hormat. Tuan Tie, orang ini adalah seorang dari sekte racun. Keahliannya cukup hebat dan telah membunuh 2 ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking kami. Tuan, tolong bantu aku dan tangkap dia, ucap Shisan kepada pelindung Tie. Tuan Yanxiao, cepat larikan diri. Para ahli dari sekte racun itu buru-buru mengingatkan Xiaoyan. Orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking benar-benar menjadi lebih tidak berguna. Kamu benar-benar tidak dapat menyelesaikan anak nakal bintang 1 Do Huang ini. Pelindung Tie samar-samar melirik Xiaoyan dari langit dan segera mengejek. Wajah Shisan berganti-ganti antara hijau dan putih ketika dia mendengar kata-kata pelindung Tie ini. Namun karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani membalas. Yang bisa dia lakukan adalah mengubah kemarahan ini menuju Xiaoyan. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang sulit digambarkan. Pelindung Tie tidak menambahkan apapun setelah memberikan ejekan. Matanya segera acak menyapu Xiaoyan. Dia menjentikan jarinya, dan rantai hitam gelap yang berlama-lama di sekujur tubuhnya langsung melesat keluar. Rantai itu berubah menjadi sosok hitam yang melesat di atas langit. Suara rantai gemerincing itu seperti pedang dewa kematian, mencoba untuk mengambil kehidupan. Xiaoyan hanya tertawa dingin ketika rantai berwarna hitam itu tiba-tiba melesat. Sebuah cahaya perak melayang di atas tubuhnya, dan anehnya menembak kembali sesaat kemudian. Banyak ilusi setelah bayangan muncul berulang kali saat dia melakukannya. Rantai itu bergegas turun tetapi tidak menyerang Xiaoyan. Itu hanya melanda bayangan-bayangan itu. Hah? Pelindung Tie terkejut ketika serangan rantai itu dihindari oleh Xiaoyan dengan cara yang mudah. Dia segera tertawa saat dia mencentikan jarinya. Setelah itu rantai itu seperti ular yang mengejar Xiaoyan. Seluruh tubuh Xiaoyan dibungkus oleh cahaya perak karena buru-buru mundur. Penguasa yang berat di tangannya dikembalikan ke cincin penyimpanannya. Kakinya memanfaatkan gerakan kaki aneh yang menghindari hampir setiap serangan rantai itu. Banyak ahli dari kedua belah pihak di langit mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat Xiaoyan benar-benar mampu bertahan untuk waktu yang lama di tangan seorang elit Douzong. Wajah Shisan menjadi semakin suram setelah melihat kejadian hari ini. Wajah pelindung Tie berangsur-angsur menjadi jelek saat pengejaran itu berlanjut. Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa menghindari serangannya.
Di bawah serangan ini, bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Do Huang akan tampak sangat menderita. Namun orang ini benar-benar mampu menghindari dengan cara yang lincah seperti itu. Orang baik, aku memang meremehkanmu. Tidak heran kamu adalah seseorang yang bisa membunuh dua ahli Do Huang, ucap pelindung Tie. Pelindung Tie akhirnya tertawa dingin karena amarahnya yang ekstrim. Segel tangannya bergerak dan kabut hitam yang berlama-lama di sekujur tubuhnya segera mengeluarkan gelombang suara berdentang. Segera, 7 hingga 8 rantai tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya mereka terjalin dan berlama-lama di langit sebelum mengejar Xiaoyan dari segala arah. Namun aku ingin melihat bagaimana kamu akan melarikan diri setelah ini. Di bawah teriakan dingin pelindung Tie yang berisi niat membunuh, rantai berwarna hitam membuat formasi jaring naga yang menutup semua jalan pelarian Xiaoyan. Dengan cara ini, Xiaoyan hanya ada pilihan untuk menahan serangan secara langsung. Xiaoyan juga menghentikan perjuangannya yang tidak berguna. Dia sadar dia tidak bisa menghindari serangan itu. Dia merajut alisnya sedikit saat dia melihat rantai berwarna hitam yang dengan cepat diperbesar di matanya. Para ahli dari sekte racun segera menghela nafas di dalam hati mereka ketika mereka melihat Xiaoyan menghadapi kebuntuan ini. Namun, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat ini elit Douzong mengungkapkan dirinya, semangat mereka juga sudah tenggelam. Ini karena mereka tahu, meskipun dokter peri kecil adalah seorang elit Douzong, masih sulit baginya untuk melawan dua ahli Douzong sendirian. Setelah dia dikalahkan, nasib sekte racun secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Sebuah pandangan biadab melintas di wajah Shishan ketika dia melihat situasi Xiaoyan saat ini. Dia pada dasarnya dapat membayangkan penampilan mati yang menyedihkan dari Xiaoyan. Rantai itu segera menembak ke arah Xiaoyan. Namun saat hendak menyerang Xiaoyan, ruang di mana tubuhnya berada tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur rantai yang semula sempurna hancur mengikuti ruang yang terdistorsi itu. Itu akhirnya melewati tubuh Xiaoyan dan menembak pergi. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.